Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sena, NIM 17143111024, mahasiswa Ubara. Saya di sini akan menjelaskan tentang coding Python dengan Google Colab. Yang cara pertama adalah buka Gmail, login, lalu klik aplikasi Google, lalu klik Drive, maka akan menuju ke file drive. Lalu di sini ada tombol tambah baru, klik tombol baru. Lalu lainnya di sini ada pilihannya. Kita pilih Google Collaboratory. Di sini Google Collaboratory sudah terbuka. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Google Collaboratory. Google Collaboratory di sini terdapat code plus kode dan plus teks. Plus kode adalah berfungsi menulis kode program Python. Jika plus teks berfungsi untuk menulis komentar. Lalu di sini ada runtime. Runtime adalah berfungsi untuk menjalankan suatu kode program yang ditulis. Di sini ada jalankan semua, jalankan sebelumnya, jalankan sel yang difokuskan, jalankan pilihan, jalankan setelahnya. Di sini ada ubah jenis runtime. Di sini ubah jenis runtime Anda bisa memilih jenis runtime untuk hardware yang digunakan. Di sini ada non, GPU, dan TPU. Di sini terdapat kode untuk menulis dan teks yang tadi saya jelaskan. Lalu selanjutnya saya akan berikan contoh klasifikasi menggunakan metode support vektor mesin dengan menggunakan Google Colab. Yang pertama, dataset yang digunakan adalah dataset breast cancer. Dataset tersebut bisa dicari di Google. Menggunakan URL keyword UCI breast cancer dataset CSV download seperti ini. Lalu klik search. Jika sudah, pilih link yang berdasarkan dari web Kaggle seperti ini. Lalu klik, akan masuk ke web Kaggle. Di sini ada data dari dataset. Di sini terdapat dataset yang sangat banyak. Dari deskripsi di bawah, di sini menerangkan dataset dibagi dari dua kelas, yaitu M maling atau keras, B benek atau jinak.
Dataset terdiri dari 32 atribut. Di sini atribut pertama dari radius, tekstur, perimeter, area, dan lain-lain. Lalu download datasetnya. Jika ingin mendownload, login terlebih dahulu ke akun Kaggle atau dengan Gmail. Jika sudah terdownload, dataset tersebut akan seperti ini. Dataset tersebut akan seperti ini. Lalu setelah di-download, kita upload di Google Drive. Terserah mau upload di folder luar drive saya atau di dalam folder baru. Saya di sini membuat folder baru, nama foldernya AKK. Lalu upload. Saya di sini upload dataset cancer yang dibagi 2 file. Yang pertama adalah file data testing terdiri 120 data dan kolom diagnosis yang saya hapus. Yang kedua, data training berisi data yang utuh yang saya upload. Setelah diupload, kita langsung ke Google Colab. Yang pertama adalah memberikan Google Colab akses untuk membaca file dataset yang ada di Google Drive tadi yang kita upload tadi ya. Yang kita upload. Di sini source code-nya seperti ini ya. Di sini data training CSV AKK ini bisa diubah tergantung folder di mana kalian menyimpan data training yang kalian upload tadi. Lalu yang kedua, dilakukan proses untuk membaca data training dan data testing yang memiliki format CSV yang kita upload tadi. Di sini menggunakan library Panda. Lalu dilakukan pemisahan antara fitur dan kelas. Di sini label adalah atribut diagnosis. Fitur yang akan diproses kolom radius, mean hingga ke belakang. Dan nampi untuk mengubah ke matriks. Lalu membagi data training menjadi training set dan testing set atau validation set untuk membuat model dan menguji akurasi model yang dibuat. Di sini
menggunakan library sklearn untuk membagi dataset secara acak. Lalu membuat model classifier menggunakan metode SVM dengan kernel linear. Lalu menguji model classifier yang dibuat ke testing set, validation set. Selanjutnya menghitung akurasi testing set menggunakan confusion matrix. Lalu yang terakhir menerapkan model ke data testing untuk mendapatkan kelasnya. Source code-nya seperti berikut. Lalu yang terakhir kita runtime jalankan semua. Di sini, di source code yang awal tadi, fungsinya adalah memberikan akses Google Colab untuk membaca file dataset yang ada di Google Drive tadi. Kita enter atau kita klik akun google.com ini, lalu create direct. Setelah itu, pilih akun yang digunakan, memberikan izin, sukses, lalu salin kode login yang ada di sini, lalu masukkan ke enter your authorization code. Kita paste, kita enter. Jika sudah, akan seperti ini hasilnya. Di sini saya akan jelaskan outputnya. Di sini sudah diberikan izin. Lalu yang kedua di sini atribut dari kolom data training tadi. Lalu dipisahkan antara kelas fitur yang tadi dari radius main hingga akhir yang hanya kita ambil. Lalu dari sini membuat model classifier menggunakan metode SVM yang kernel linear. Outputnya seperti ini. Lalu di sini output dari menghitung akurasi testing set menggunakan confusion matrix ditemukan angka metrik seperti ini. Lalu yang terakhir adalah menerapkan model ke data testing untuk mendapatkan kelasnya. Di sini yang terakhir itu mengambil data CSV yang awal tadi, lalu mengambil kolom-kolom yang akan diproses. Yang ketiga, memasukkan fitur ke model untuk mendapatkan hasil prediksi terhadap data tes, yaitu YPretest. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.